Selamat datang di Budak Car Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, ya kan, cewek cantik yang seorang apa ini profesinya? Desainer grafis. Wih, desainer grafis. Ya, hari ini kita kedatangan Eva. Aku wis orang gagas kata. Desainer grafis lah, memang terlihat ya tampilannya kayak Dari estetik outfitnya. gitu loh. Iya, kenapa ya? Setiap aku datang kayak, Mbak pasti berhubungan dengan seni ya pekerjaannya. Oh gitu, soalnya emang kelihatan banget sih dari bajunya ya kan. Udah ada motifnya gitu-gitu. Motif ya. Ya, Eva sekarang kerja sebagai desainer grafis. Udah berapa lama nih, Eva? Ini udah jalan 2 tahun sih. Oh, 2 tahun lumayan Iya. ya. Udah cukup lama lah ya. Di perusahaan ya, kan Iya. sebelumnya aku freelance. Oh, sebelumnya freelance. Jadi ini sekarang ini pertama kali kerja di kantoran gitu. Betul. Wow. Gimana perasaannya? Agak shock culture ya. Oh, shock Karena culture. biasanya kan kerja sendiri, waktu diatur sendiri, Iya. gajian juga ya langsung kamu kantongin. Bukan berarti dipotong ya di perusahaan, cuman maksudnya kan harus nunggu gitu loh, nggak Iya, nggak nunggu. langsung dapet. Kalau habis kerja kan harus nunggu sebulan. Biasanya kan udah selesai project langsung dapet, ini kan enggak. Harus nunggu akhir bulan Iya. dulu ya. Dan Kita aku harus terkurung. Iya, aku jadi relate sama orang-orang yang udah gajian tanggal tua gitu. Kalau dulu kan enggak. Nah, ceritanya gimana nih, Pak? Bisa dari freelance terus kerja di kantoran yang sekarang ini? Ceritanya adalah freelance itu kan ya mungkin kalau kita sangat giat, kita bisa dapat uang lebih banyak. Benar. Cuman jadinya yang bikin mamaku marah adalah jam tidur dan jam yang lain tuh nggak teratur. Oh, Aku begadang. bisa iya. Jadi bang jamnya kebalik lah pokoknya. Jadi kayak kamu coba deh kantoran dulu, biar kamu tuh ngerasain kayak hidup teratur, pagi kerja pulang kayak gitulah pokoknya. Biar lebih tertata pokoknya. Jadi suruh coba kantor dulu. Oke, dan ternyata akhirnya memutuskan buat yaudah deh gitu Iya, daripada jam coba kantor, tidurku ya. berantakan lagi gitu. Ya udahlah, coba. Maksudnya belum tahu kan suka atau enggak kalau nggak dicoba. Benar. Coba. Tapi setelah kerja kantoran, apakah jam tidurnya tetap dijajar? Oh, enggak. Jadi ya tetap kebiasaan itu suka tidur malam, cuman nggak separah dulu sih. Jadi kan tetap otomatis harus bangun pagi kan, Iya. harus kerja ya. Jadi Masuknya- nggak separah dulu. Masuknya jam berapa? Masuknya 8.30. 8.30 ya, masih lumayan inilah ya, nggak terlalu Iya. yang pagi banget gitu. Iya, masih. Oke, ini kamu gimana nih proses untuk melamar kerjanya itu gimana nih sampai akhirnya keterima di sini nih di kantor yang sekarang? Nah, itu dulu tuh agak rumit ya, karena sekarang kan banyak ini kan fresh graduate yang masih belum dapat kerja kan. Jadi aku harus bersaing sama mereka. Yang otomatis perusahaan itu juga lebih prefer ke mereka fresh graduate. Iya. Kan aku udah lulus udah kerja itu. Susahnya karena banyak portal buat nyari kerja. Dan nggak ngerti mana kan ada yang scam juga tuh. Oh iya benar. Terus juga ada yang nggak diupdate susahnya. Jadi kayak aku ngeliat di sini, ini postingnya kapan nih? Ini udah dapat orangnya atau belum? Posisinya udah terisi atau belum? Aku nggak ngerti. Jadi kayak yaudah lah tak cobain pokoknya. Oh, jadi nggak ada tanggalnya gitu ya dia? Ada yang ada. Capek ah. Udah kayak 2 months ago, posted 2 months ago. Ada yang nggak ada. Oh gitu, jadi bingung ya gitu. Jadi ribetnya di situ ya sebenarnya kalau pas Kayak melamar kerja. ini apa gitu. Ini udah ada orangnya udah tutup atau belum? Nggak ngerti. Tapi sebelum kamu ngelamar, kan pasti ngelamar di banyak tempat dulu kan, Iya. sampai akhirnya di kantor yang sekarang ini. Itu sempet kayak frustasi gitu, kayak, aduh, udah ngelamar di banyak kok nggak ada yang keterima misalkan gitu. Aku dulu frustasinya itu lebih ke kayak ada nih, oh kerjaan ini kok kayaknya bagus ya. Aku apply, tapi aku nggak ngerti ini kelanjutannya gimana. Kayak ya udah kalau misalnya gue nggak keterima ya udah. Tapi aku
ini apa. Oh, kayak di ghosting gitu? Iya, nggak ada, maksudnya aku lolos enggak gitu loh. Maksudnya kalau ada perusahaan yang langsung, oh maaf ya kamu kayaknya kurang cocok gitu, ya udah aku bakal move on nyari kerjaan yang lain. Ini enggak, aku kalau nyari kerjaan yang lain yang ini keterima gimana kayak gitu. Bingung ya. Iya, nggak ngerti sampai mana kayak gitu. Bener, nggak ada info gitu ya berarti ya. Tapi kalau selain itu nih, ada pengalaman yang justru kayak lucu nggak atau kocak gitu waktu kamu mau ngelamar kerja ini? Kocak, bukan kocak, bukan kocak tapi aku bingung sih. Jadi kayak ada perusahaan besar yang rata-rata temanku tuh kayak kepingin lah masuk di situ. Dia tuh punya web sendiri, jadi perusahaan punya web sendiri buat apply kerjaan. Jadi semua lowongannya perusahaan ini dan lain-lainnya tuh di situ. Oke. Di webnya dia. Apply lah, diisi banyak gitu. Udah. Tapi masalahnya adalah aku harus ngecek terus web itu aku keterima atau enggak. Jadi kalau aku keterima tapi aku nggak ngecek, langsung udah nggak jadi Gitu. Jadi dia cari kandidat lain. Iya, karena sebanyak itu yang apply memang. Cuman aku kan jadi waktu itu kayak orang gila tau, aku aku setiap hari ngecek di webnya itu kayak sampai di titik kayak bodoh amat, aku nyari yang lain aja. Terus aku tanya temanku, ternyata dia tuh sistemnya kamu coba aja daftar pakai email yang banyak. Kayak lo kan soalnya bingung, kamu cobaan apply pakai banyak akun, kan emailnya terdaftar ya pakai banyak email, kok kayak giveaway kayak ngerti gak sih giveaway yang harus komen yang banyak ya itu kan. Bener. Bolah nggak, aku cari lain aja. Tapi tuh CV-nya sama yang diupload. Iya, jadi atas nama aku. Tapi boleh gitu. Nggak tahu. Jadi dia di web itu memang ya emang besar sih, jadi susah juga dia sih lihatnya, kayaknya se-Indonesia daftar di situ mungkin. Tapi nih kalau kamu disuruh milih ya misalkan kamu lebih suka ngelamar kerjanya itu lewat website yang di laptop gitu misalkan, atau lewat aplikasi aja, jadi maksudnya kamu download aplikasi nih terus tinggal aja deh cari-cari kerja di situ, terus nanti tinggal apply gitu. Kalau saat itu aku apa aja sih, tapi soalnya ada plus minusnya. Kalau di aplikasi otomatis kita bisa mantaunya lebih gampang. Notifikasi juga pasti langsung itu ya udah muncul ya notifikasi. Kalau di web juga, waktu laptopan juga pasti lebih enak juga. Terus lebih, aku nggak tahu ya, biasanya web tuh lebih informatif ya. Lebih apa ya, dia lebih gede kan soalnya ininya. Iya benar, terus ya lebih gampang melihatnya daripada aplikasi kan. Biasanya kayak pencet-pencet kan nggak semua UI UX-nya juga bagus. Terus dulu takutnya web itu kayak kalau ada notif aku nggak tahu gimana. Cuman kan aku mikir sekarang itu pasti kalau kamu di web kan disuruh login ya. Nah kalau ada notif pasti seharusnya masuk di email. Bener. Dan sekarang aku juga mengurangi aplikasi karena HP-nya penuh ya. Jadi kayaknya aku sekarang lebih, setelah dewasa ini aku lebih pilih di web. Lebih pilih di web. Iya. Oke. Karena lebih informatif juga ya tadi. Lebih informatif, nggak menu-menuhin. Bener sih. Kalau aplikasi kan harus download dulu ya. Kalau aplikasi juga sekarang jatuhnya jadi kayak sosmed kan, kita nggak cari kerja setiap hari ya, harapannya. Nah kalau di dalam misalkan kayak tadi website gitu ya, itu kan biasanya ada perusahaan tuh yang nggak mencantumkan kayak info-info tentang misalkan salary-nya berapa, atau mungkin kebutuhannya dia, maksudnya kriterianya nggak detail gitu. Itu sebenarnya menurutmu penting nggak sih? Penting banget, apalagi kayak misalnya aku ya desainer grafis ya, orang-orang pasti rancu disuruh bisa foto dan video motion kayak gitu. Jadi aku tuh harus banget ngelihat job qualification-nya mereka supaya nggak job desk-nya tuh nggak ditumpuk-tumpukin gitu loh di desainer grafis, karena orang awam itu taunya ya desainer grafis tuh ngerjain semua aset. Meanwhile, forget about what that word means. Jadi penting banget kalau aku ngelihat job desk-nya tuh apa aja, job qualification. Terus kalau salary juga penting ya berarti ya? Salary penting nggak penting, tapi menurutku penting supaya nggak gong aja di akhir kok ternyata gajinya gitu kan. Nggak sesuai sama job desk nih. Nggak sesuai job desk, nggak sesuai ekspektasi.
Oke. Terus kalau misalkan nih ada perusahaan yang nge-update status lamarannya, misalkan kayak kamu mau daftar nih, terus tiba-tiba kayak udah keisi gitu tiba-tiba sama orang lain, kamu kayak langsung ilfeel nggak gitu kayak? Enggak, ya itu tadi aku malah seneng banget kayak udah aku cari yang lain gitu. Pasti paling nggak bisa tahu, nggak nungguin kayak orang bego gitu loh. Seenggaknya dapat info iya. ya. Paling nggak aku bisa lihat kayak nge-tracking paket gitu kan. Iya ada resinya. Sayangnya kalau interview nggak ada resinya. Iya. Di cecakku. Oke, terus kalau soal interview nih sekarang. Nah, kalau interview kamu lebih suka interview offline atau online atau misalkan kayak by chat aja, tapi mungkin jarang ya kalau by chat. Baca jarang. Iya, Online lebih aku suka pernah, offline aku pernah. Jadi lebih suka ya Offline. Karena kalau online itu bisa terkendala internet. Oh ya Jadi sinyalnya kayak ya. ya meskipun kita misalnya ke tempat yang udah bagus nih gitu internetnya, speed test juga bagus. Namanya internet ya, Bi. Bisa tengah-tengah itu dudut gitu. Ya itu kan pasti bikin minus ya aura aku ya. Udah cantik-cantik terus nge-lag kayak aduh pas mukanya iya kan, terus bisa mungkin omongannya juga gak kedengeran terus haha gitu kan. Iya. Kalau offline kan masih bisa ngelihat itu orangnya gitu kan. Menurutku HRD juga lebih suka offline deh, bisa ngelihat orangnya gitu kan. Bener ya. Iya, Ya, mungkin dari bisa body menilai, language-nya iya bener, apa gitu terus kan. muka cara ngomongnya. Terus kita juga bisa lebih, kalau misalnya nggak dengar kan understandable ya. Iya Terus kayak kayak, gimana? ya offline sih tetap. Kan otomatis kerjanya juga pasti ketemu juga. Kecuali emang kerjanya remote. Oh iya benar-benar. Itu Kalau online ya kerjanya biasanya. remote ya online. Iya sih. Benar-benar. Iya. Nah, kalau kamu nih, itu biasanya apa nih yang bikin kamu tuh semangat buat apply di perusahaan itu? Maksudnya ada aspek-aspek apa nih yang kamu lihat dulu nih dari sebuah perusahaan? Kalau waktu daftar nih ya di portal, Ah. otomatis saya melihat perusahaan ini itu perusahaan apa sih gitu kan. Harus biasanya kan ada deskripsi perusahaan ini bekerja di bidang ini, tapi ada yang nggak ada juga. Tapi aku masih nyari yang ada. Jadi perusahaan A ini adalah perusahaan yang bekerja di bidang ini, sudah berdiri sejak ini kayak gitu. Nah, terus yang kedua yaitu tadi job qualification sama job description supaya nggak rancu nanti kita tuh kesana kerjain apa. Oke. Tiba-tiba disuruh bersih-bersih kan. Waduh, jauh banget ya. Nah, iya. Ya, jadi harus jelas ya job desk-nya. Job desk sama mungkin salary, jadi kita ya pasti kira-kira aku dengan job description dan qualification segitu sama gajinya cocok nggak? Ya, itu kan kita udah bisa nilai sendiri kan. Oke. Tapi di posisi tertentu mungkin salary nggak ditulis ya karena pakai job offering dan lain-lain ya. Iya. Tapi kalau level staff perlu sih. Kadang kan ada yang kayak sesuai pengalaman gitu Betul, kan. Mungkin iya, gajinya yang nggak tinggi-tinggi sesuai ya. yang di itunya, di Iya. job portalnya gitu kan. Nego. Negotiable ya. Oke, nah kalau kamu ngelamar di kantor yang sekarang kamu kerja ini itu gimana tuh? Lewat aplikasi kah atau apa? Oh, akhirnya aku nemu di kantor ini, aku dikasih tahu temenku, thanks to her. Lewat web. Nah, itu aku rasain ini, ini bagus nih webnya gitu. Oh, apa tuh? Website apa tuh? Eris. Eris. Terus gimana Jadi tuh? Itu di- prosesnya kayak apa? Iya, dikasih tahu kan, coba lihat di sini gitu kan. Jadi di Eris itu ada beberapa perusahaan. Terus sudah bisa kamu filter, kamu mau di wilayah mana? Ya, di Surabaya, di Jakarta gitu. Itu harus bikin akun juga ya berarti? Itu bisa enggak loh, kamu bisa bisa cuma enggak? lihat aja. Oh. Kalau kamu misalnya not sure, not interested, jadi kamu lihat aja dulu gitu. Oh, lihat Belum dulu bisa ya. nggak harus yang langsung bikin itu. Jadi mantap kan, biasanya kita malas biasanya bikin akun kan, login gitu kan malas ya. Ini bisa dilihat dulu. Nah itu coba lihat sini, udah aku filter gini kan, terus nyari di Surabaya, terus bisa langsung kelihatan apa aja gitu. Nah, Ada banyak gitu ya? Surabaya itu apa aja. Nah kebetulan kan kamu nih desainer grafis gitu, terus dia jelas job description-nya apa, qualification minimal strata, jurusan apa kayak gitu, salary-nya juga ditulis.
ditulis juga ya. Salary-nya ditulis jadi Wah, kayak itu oke sih. jadi kayak Jadi kayak ya udahlah kita langsung memfilter aja maksudnya yang Iya. salary-nya sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Jadi kan biasanya kayak lihat di Trans itu kan kayak ada yang ngechat orang influencer gitu, pay gaji. Nah kalau ini kan udah ada gajinya. Iya iya iya. Kalau pay gaji kamu nggak baca berarti. Gitu. Benar. Oke, terus berarti kalau setelah itu nih dari apa namanya tadi kamu kan udah ngeliat nih terus begitu kamu apply itu gimana prosesnya? Apakah cepat kah atau kayak mungkin sempet di ghosting kah atau gimana? Enggak, itu bisa dilihat tahu sampai mana. Jadi semuanya itu di website itu juga. Iya, bahkan ternyata waktu aku puji Tuhan saya keterima ya. Yeay. Maksudnya sampai aku interview itu, psikotesnya juga di aplikasi itu. Oh, jadi online psikotesnya. Offline aku datang ke Offline, situ ke kantornya, habis interview itu dan lain-lain. Nah, psikotesnya tuh di website Aris juga. Jadi HRD-nya tuh gampang banget lah pasti. Iya sih, kayak udah dalam ini ya, Iya. satu ini terus gak perlu Aku ngerjain, jadi aku kan. dipinjemin laptop sama ibu HRD-nya itu, terus ngerjain di website yang sama ternyata. Iya di situ. Aku ngerjain di situ juga. Jadi prosesnya semua langsung ya. Iya. Dari tadi mulai apply terus interview juga online waktu itu atau offline? Offline. Jadi interview offline itu di satu hari yang sama. Pertama interview sama HRD-nya, terus psikotes, baru terakhir kan interview user kan. Oh, oke. Nah, psikotesnya itu kan biasanya kita pakai kertas kan. Iya. Itu kita di web itu. Praktis banget ya berarti. Dan lebih cepat juga nggak sih ininya proses Iya. rekrutmennya? Terus setelah itu dikabarinnya lolos itu apakah di aplikasi juga? Karena Di website? mungkin udah lolos sampai akhir, aku terakhir dikasih taunya by phone. Oh, lewat WA ya. Jadi udah ditelepon sama HRD-nya. Oke. Kan data kita juga udah masuk kan. Oh, ini ya apa? Ngupload kayak CV gitu juga. CV sama portfolio gitu ya. Wow. Mantep kan? Oke, mantap ya. Jangan lupa pakai Aris ya, teman-teman. Sebuah penemuan loh itu. Sebuah penemuan ini ada yang sudah pakai ya, testimoni langsung dari penggunanya ya. Jangan kalau nge-share lowongan ke teman-temanku juga aku nge-share Aris. Oh, jadi kamu cari nih yang sesuai dengan kriteria temenmu Enggak, gitu. aku langsung kasih aja Oh, enggak, link langsung. webnya kayak ini cari aja di sini gitu. Oh, terus dia langsung Iya, dia cari aja sendiri yang cocok sama dia. Boleh Silakan tuh dicontoh. explore. Oke, nah Eva mungkin ada yang mau disampaikan nih buat para job seeker di luar sana, mungkin yang lagi stres cari kerja ya, karena apalagi kita tahu kan sekarang nih kayak susah banget kan cari kerja. Buat fresh graduate pun kayaknya ada beberapa yang susah gitu cari kerja. Terus apa nih yang mau kamu sampaikan buat teman-teman di luar sana? Pesannya aku harus lihat kamera ini. Boleh? Boleh. Pesannya coba aja di semuanya. Tapi jangan lupa cari di tempat yang terpercaya karena sekarang itu banyak banget scam nih. Oh, benar-benar. Kayak ada cerita lagi nih. Jadi temanku tuh nyoba-nyoba itu kan searching di banyak portal. Ya. Ada yang kayaknya data breach gitu loh. Jadi dia tuh nge-apply di perusahaan ini. Ya. Bakal ada yang nge-email kamu dengan nama HRD-nya. Jadi kamu bener-bener harus make sure tanya ke mungkin official atau apa gitu kayak ini benar nggak sih gitu. Oke, biasanya kan ini ya pakai kayak email perusahaan gitu nggak sih? Email. Iya kan? Iya kalau email tapi jarang ya kalau scam. WA kok bisa nge-WA iya, gitu. iya. Ya saya dari perusahaan ini yang barusan kita apply. Nah, ya itu harus hati-hati sih. Iya, jadi coba aja karena banyak pintu ya. Harus dicoba semuanya, banyak jalan menuju Roma, cuma jangan lupa lewat portal yang terpercaya, jangan lupa dicek semuanya tuh bener atau enggak. Oke. Gitu. Itu wajib ya. Wajib. Jangan sampai kalian belum dapat kerja nih udah scam malahan. Aduh, malah rugi ini ya. banget aku dengernya kalau Iya, kayak makanya. gitu. Oke. Thank you Hai. banget Eva udah Thank datang ke you. sini. Terima kasih. Semoga sukses selalu ya semoga buat bermanfaat. kerjaannya. Ya, sik. Semoga tetap bisa menyebarluaskan pekerjaan di Aris ke teman-teman juga ya, mungkin ada beberapa yang masih cari kerjaan juga. Jangan patah semangat teman-teman ya, kalian harus semangat karena pekerjaan tuh sebenarnya banyak di luar sana ya, cuma kita Betul. tinggal cari aja yang cocok sama kriteria kita dan kemampuan kita. Dan Betul. jangan lupa cari yang terpercaya websitenya.
Oke, sekian dulu podcast hari ini. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe. See you in the next podcast. Bye-bye.